Allah itu memberikan sebuah fasilitas agar kita dalam hidup itu mudah mengakses kedekatan kita kepada Rasul dan kepada Allah. Akhirnya setelah merasa dekat, akhirnya mencintai. Kan gitu yang kita harapkan juga. Ilahi anta maksudi waridokal matlubi a'tini mahabbataka wa ma'arifataka wa a'tini ma'aka abadan. Ya, karena kalau tanpa ada pemahaman torikoh, keilmuan milenial itu jadi hampa. Apa sih yang tidak bisa dilogikakan dari keilmuan torikoh? Contoh, kita sekarang punya handphone misalkan ya. Sekarang Tommy punya handphone. Handphone butuh sinyal. Dan sinyal itu butuh receiver. Receiver itu harus tinggi, dia butuh tower. Nah, di torikoh juga sama. Mursyid itu tower. Nah, di sana ada receiver. Nah, untuk mengambil sinyal dari tower itu, ya kita harus terkoneksi. Ya, harus ada kuotanya gitu. Nah, kuotanya itu ya sama, zikir yang tersusun rapi, yang terlatih itu akan selalu connect, ada interkoneksi. Kalau ya ini kempes lagi, habis kuota, ngecas lagi. Iya, ngecas lagi gitu. Kayak gitu. Itu logika kalau di ini. Dan memudahkan ketika memang kita tidak punya kuota, kita ingin berdoa, kita diyakini bahwa dalam kehidupan kita itu ada yang namanya karomah. Nah, untuk mencapai karomah mah tidak butuh kerja keras, tinggal tethering aja gratis kok. Tethering. Iya. Tethering itu towernya sudah ada, banyak mursyid di tiap daerah itu adalah sebuah BTS yang kan bisa mengakses supaya manusia itu berdoa bisa disampaikan, gitu. Ya, tidak itu yang kan Allah itu memberikan sebuah fasilitas agar kita dalam hidup itu mudah mengakses kedekatan kita kepada Rasul dan kepada Allah. Akhirnya setelah merasa dekat, akhirnya mencintai. Kan gitu yang kita harapkan juga. Ilahi anta maksudi waridokal matlubi a'tini mahabbataka wa ma'arifataka wa a'tini ma'aka abadan. Awas kan itu pakai wa'at ini maka abadan gitu. Dan berikanlah kepada kami bersama-sama denganmu selamanya gitu. Jadi untuk bisa selamanya ya terus ngecas lah sampai kuota di dalam tubuh kita itu banyak lebih. Akhirnya kalau udah lebih kita juga bisa menjadi tower gitu, walaupun ya tower-tower pendukung lah gitu, untuk pendukung mursyid yang akan bisa mendelegasikan atau menggenerate sinyal yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau ketemunya dia nggak hanya di satu mursyid itu nanti ada chaos nggak? Izin, kalau udah ada izin legal, ya, harus ada legal. Izin nih, saya misalkan kita sudah masang receiver nih, ya. Analoginya seperti di BTS aja. Iya. Apakah di BTS itu satu provider? Enggak kan? Sudah ada Telkomsel, ada Indosat, ada XL mungkin. Ya sama. Harus ada legalitasnya dulu. Nah itu tinggal legalitasnya, karena tidak mungkin kan rata-rata yang bikin BTS itu Telkomsel. Nah untuk supaya punya legalitas orang XL nempelin receiver di XL, izin dulu. Ya, contoh kasus itu. Syekh Ahmad Khatib Sambas itu kan dia sudah jadi mursyid di 7 tarekat besar, ya, dari berbagai macam aliran, dari Sajiliyah, dari Qadiriyah, dari Naqsabandiyah. Tapi akhirnya dia menyatukan 2 tarekat besar, tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah, di mixing sama dia, nah, menjadi sebuah aliran Qadiriyah Naqsabandiyah, gitu. Kan nggak bentrok. Nah, ketika ini memang sudah legal, dilegalkan oleh pendiri Qadiriyah, ulah dilegalkan oleh Syekh Naqsabandi sebagai pendiri Naqsabandiyah. Yang di sini yang Qadiriyah ya alirannya masuknya ke Sayyidina Ali, yang satu masuknya ke Sayyidina Abu Bakar. Demi jadi Qadiriyah Naqsabandiyah. Gitu. Enggak sebenarnya. Kitanya kapasitas kitanya itu kayak kalau cuma imajiner gitu. Kan banyak juga mursyid imajiner. Gimana tuh mursyid imajiner itu mengaku-ngaku sebagai mursyid, padahal bukan. Itu kan banyak sekarang. Kayak orang
Ya orang ganteng imajiner gitu kan. Merasa ganteng padahal mah jelek gitu kan. Ada yang kaya imajiner, makanya sehingga dia punya kekayaan sedikit flexing gitu kan. Itu kayak imajiner. Kalau kayak yang hakiki itu nggak perlu flexing. Ya. Jadi kalau saran dari Pak Amil untuk anak-anak milenial ini gimana Pak Amil? Agama itu harus nyelam, jangan cuma becek-becekan aja lah gitu. Ya. Kalau cuma becek-becekan ya masuk angin iya, bersih enggak, dan menemukan keindahan juga enggak gitu. Kalau kita nih, kita main ke pantai, yang dilihat itu kan sampai sebatas yang ada di pantai. Iya. Biota laut nggak kelihatan. Ya. Tapi begitu kita masuk datang ke laut, dari pantai kita masuk ke tengah, diving. Udah kan, apa snorkeling gitu kan, di dalam laut itu keindahan luar biasa. Nah, anak-anak milenial sekarang juga jangan tanggung kalau mau belajar agama. Masuklah, menyelamlah sedalam-dalamnya sehingga akan ketemulah mutiara-mutiara yang terpendam yang ada di dalam. Dan tidak akan kehabisan mutiara. Ya. Semakin banyak orang menyelam, semakin banyak mutiara yang akan didapatkan. Gitu. Kalau nggak ada yang nyelam, nggak ada yang ngambil, tetap mutiara mah ada gitu kan. Ya, percuma kalau kita cuma diam aja. Jadi ulah bebecekan lah. Ya, belajar apapun mestinya kan harus langsung menyelam. Totalitas. Belajar zikir, selamilah zikir itu sedalam-dalamnya sampai mencapai ke rasanya zikir itu seperti apa, sehingga zikir itunya berbuah.